Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini yang akan kita bahas itu mengenai himpunan dan operasi himpunan. Nanti di dalamnya ada tentang macam-macam himpunan, cara menghitung anggota dari sebuah himpunan itu ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya himpunan ini seharusnya sudah Anda pelajari di SMA atau SMK dan juga sudah Anda pelajari di kalkulusnya. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini sebenarnya akan lebih untuk mengingatkan kembali apa itu yang disebut sebagai himpunan dan operasi-operasinya. Nah, yang pertama, kita ingat kembali bahwa himpunan ini definisinya adalah kumpulan dari objek-objek berbeda. Definisi ini sama seperti yang diungkapkan oleh Kenneth Harrison, bahwa di dalamnya itu adalah kumpulan dari beberapa objek yang berbeda dan tidak beraturan. Kemudian objek-objek yang berbeda di dalam himpunan itu disebut sebagai elemen atau unsur atau anggota. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sebenarnya di kalkulus ataupun di matematika di SMA atau SMK, cara menuliskan bahwa objek tersebut termasuk ke dalam anggota sebuah himpunan itu sudah kita pelajari bersama, yaitu menggunakan tanda yang mirip seperti E ini. Jadi kita menuliskan bahwa A kecil ini adalah anggota atau unsur atau elemen dari sebuah himpunan A besar itu menggunakan notasi ini. Nah, kalau tidak atau bukan anggota dari himpunan A, maka dituliskan notasinya seperti ini, ada coretnya. Sudah ingat kembali ya, jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek berbeda di mana objek-objeknya itu tidak beraturan di dalamnya, tidak selalu beraturan. Kemudian objek yang terdapat dalam himpunan itu disebut sebagai elemen, unsur atau anggota di mana notasi yang seperti E ini menunjukkan bahwa A kecil adalah misalnya anggota himpunan dari himpunan A. Atau A kecil ini ternyata bukan anggota dari himpunan A-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan elemen dan notasi bagaimana kita menyebutkan bahwa sebuah objek itu adalah anggota sebuah himpunan atau tidak. Nah, contoh-contoh real dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita pelajari sejak mungkin ada yang sudah mulai belajar huruf-huruf di PAUD dan lain sebagainya. Nah, kumpulan huruf-huruf alfabet ini juga disebut sebagai himpunan. Kemudian buah-buahan yang misalnya disajikan di dalam piring, di dalam keranjang atau lain sebagainya atau di dalam parcel itu adalah himpunan buah-buahan juga. Kemudian misalnya ada sekumpulan gajah itu disebut juga sebagai himpunan gajah. Atau misalnya moda transportasi, ada motor, ada mobil, kemudian ada kapal, ada kereta, ada truk, ada pesawat dan lain sebagainya itu disebut sebagai himpunan moda transportasi. Atau yang sangat dekat dengan kita yaitu kumpulan mahasiswa di STIMIK itu kan ada yang disebut sebagai Senat Mahasiswa STIMIK Sumedang atau SEMA, Senat Mahasiswa STIMIK Sumedang itu juga adalah himpunan di mana di dalamnya adalah mahasiswa yang berbeda. Kemudian yang lekat sekali dengan kita yang selalu kita gunakan misalnya adalah yang personal computer atau komputer itu kan di dalamnya ada desktop, ada di bawah Microsoft misalnya ada Microsoft Access, kemudian ada PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai himpunan juga. Kemudian atau yang selalu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang disebut media sosial. Media sosial itu kan banyak sekali ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada dan lain sebagainya. Nah, itu juga disebut sebagai sebuah himpunan. Jadi himpunan itu intinya adalah di dalamnya merupakan kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Nah, di dalam penyajian sebuah himpunan itu ada 4 cara yang sudah sangat familiar dengan kita. Yang pertama adalah enumerasi, kemudian ada
penulisannya secara menggunakan simbol-simbol baku, kemudian ada menggunakan notasi pembentuk himpunan, dan ada menggunakan diagram Venn. Nah, untuk enumerasi ini adalah menuliskan semua elemen yang bersangkutan di antara dua buah kurung kurawal. Ini sering sekali kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menuliskannya dalam kurung kurawal seperti ini. Kemudian menggunakan simbol-simbol baku, masih ingat di kalkulusnya ya, ada sistem bilangan real, sistem bilangan bulat, sistem bilangan asli, kemudian ada bilangan irasional, bilangan rasional, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu cara dalam menuliskan himpunan, yaitu himpunan khusus. Kemudian notasi pembentuk himpunan ini biasanya di dalam kurung kurawal sama, tetapi ada tanda tegak seperti ini, di mana di belakangnya itu adalah syaratnya. Nah, itu adalah notasi pembentuk himpunan. Kemudian untuk diagram Venn, ini sudah sering selalu kita ketemu ya. Ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian di dalamnya ada yang disebut sebagai irisan dan lain sebagainya. Nah, contoh yang pertama untuk cara penyajian sebuah himpunan menggunakan enumerasi adalah seperti ini. Misalnya, himpunan A yang berisi 4 anggota, di mana anggotanya adalah 1, bilangan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka cara menyajikan himpunan ini bisa dituliskan dalam bentuk kurung kurawal dan menuliskan semua anggotanya. Himpunan A sama dengan, kemudian anggotanya dituliskan kembali 1, 2, 3, 4. Atau bisa seperti ini, 2, 4, 1, 3. Jadi boleh tidak beraturan, atau di sininya 4, 3, 2, 1. Sama saja. Nah, itu adalah cara menyajikan himpunan dalam menggunakan enumerasi atau penulisan semua anggotanya di dalam sebuah kurung kurawal. Kemudian contoh lainnya, kumpulan buku di perpustakaan yang dimana buku berjudul X ini ada 2 buku, jadi ada misalnya buku matematikanya ada 2 di perpustakaan matematika tapi sama. Jadi dikasih simbolnya buku yang pertama, buku yang kedua, X1 dan X2. Kemudian ada juga buku yang berjudul Y dan Z masing-masing 1, berarti ada 4 buku. Nah, ini buku matematika yang pertama, buku matematika yang kedua kita tuliskan. Misalnya himpunannya kita sebut sebagai himpunan B, maka sama dengan kurung kurawal X1, X2, Y, dan Z. Kemudian, himpunan dapat merupakan anggota himpunan lain. Misalnya kita sebutkan himpunannya adalah himpunan R. Ini himpunan elemen pertama, elemen kedua ini adalah anggota himpunan lain ABC, kemudian yang ini juga anggota himpunan lain. Kemudian contoh yang paling simpel lagi yang tadi saya tunjukkan, himpunan alfabet dari huruf A sampai dengan huruf Z, atau ada juga himpunan 100 buah bilangan asli pertama, 1, 2, 3 sampai dengan 100. Himpunan bilangan bulat positif dari 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Kemudian himpunan bilangan bulat dari negatifnya, berarti dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingganya. Nah, itu adalah cara penyajian sebuah himpunan menggunakan enumerasi atau menuliskan semua anggotanya di dalam sebuah tanda kurung kurawal. Kemudian cara yang kedua itu adalah menuliskan simbol-simbol bakunya. Ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di dalam kalkulus atau di matematika pada saat SMA atau SMK-nya. Yang pertama, simbol bakunya adalah P. P-nya di bold. P hitam. Di bold itu ditebalkan tulisannya dan hurufnya kapital. Ini adalah simbol bakunya. Di mana P kapital dan ditebalkan ini adalah simbol baku untuk himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif itu dari 1 sampai dengan tak hingga. Kemudian N, himpunan bilangan asli. Sama seperti himpunan bilangan positif dari 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Kemudian Z, Z adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Kemudian Q adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk pecahan.
Kemudian himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu di dalamnya mengandung himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan rasional. Jadi himpunan-himpunan ini termasuk ke dalam himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu anggotanya terdiri dari ini. Masuk semua ke dalam himpunan bilangan real. Kemudian himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks itu biasanya, ini yang umumnya ya, dituliskan dalam bentuk A ditambah dengan B, I. Di mana I di sini adalah bilangan imajiner. Masih ingat dengan bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu adalah contohnya ya. I kuadrat itu adalah minus 1 misalnya. Seperti itu. Jadi itu disebut sebagai bilangan imajiner. Nah, itu adalah himpunan contoh dari himpunan bilangan kompleks atau contoh dari bilangan kompleks maksud saya ya. Nah, simbolnya itu adalah C yang ditebalkan dan hurufnya kapital. Nah, itu adalah cara menuliskan sebuah himpunan dengan menggunakan simbol-simbol baku. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah menuliskannya, menyajikan sebuah himpunan itu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ini sama seperti dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan tanda kurung, tetapi di dalamnya tidak dituliskan semua anggotanya, tetapi syarat yang harus dipenuhi oleh anggota tersebut untuk dapat dikatakan bahwa misalnya ya, A kecil itu adalah anggota himpunan dari A besar. Nah, dituliskannya seperti ini notasinya, tanda kurung, kemudian misalnya ini X itu adalah elemennya, kemudian ada tanda tegak ini adalah syaratnya, di belakangnya itu syarat yang harus dipenuhi oleh X-nya untuk dapat dikatakan sebagai anggota himpunannya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. A adalah himpunan bilangan bulat positif, ingat ya tadi, yang lebih kecil dari 5. Artinya bisa kita tuliskan A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Atau yang sudah kita pelajari di kalkulusnya, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk simbol. A yaitu sama dengan X, di mana X anggota himpunan bilangan positif, bulat positif, di mana X-nya itu harus kurang dari 5. Tadi kan disebutkannya himpunan bilangan bulat positif. Jadi di dalam notasi pembentukan himpunan itu bisa gabungan dari enumerasi dan simbol-simbol bakunya, tetapi tidak dituliskan langsung anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tetapi syaratnya yang dituliskannya. Nah, penulisan syaratnya ini kita bisa menggunakan simbol-simbol baku untuk mempersingkat atau lebih memperjelas notasi pembentuk himpunannya. Kemudian contoh yang keduanya, B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Lebih kecil atau sama dengan 8 berarti maksimumnya 8. B yaitu sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan genap positif lebih kecil atau sama dengan 8. Atau bisa kita tuliskan X, di mana X per 2 adalah anggota himpunan bilangan bulat positif, di mana X-nya yaitu di antara 2 sampai dengan 8. Paham ya? Kenapa dimulai dari 2? Karena kita tuliskannya X per 2. Yang disebut sebagai bilangan genap itu kan yang bisa dibagi dengan 2. X per 2-nya anggota bilangan bulat positif, di mana X-nya itu adalah 2 sampai dengan 8. Karena lebih kecil atau sama dengan 8, maksimumnya adalah 8. Sampai sini paham ya? Nah, cara yang terakhir yaitu kita menggunakan diagram Venn. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta itu kita tuliskan sebagai U seperti yang sudah dipelajari di kalkulusnya atau di SMA atau SMK-nya ya, di matematika. U itu digambarkan sebagai segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan dalam bentuk lingkaran yang selalu kita temui dalam
pelajaran matematika di SMA atau SMK, atau mungkin dipelajari kembali di kalkulusnya. Seperti ini. Jadi ini adalah yang kotak ini adalah semestanya, kita tuliskan sebagai U. Kemudian yang di dalam lingkaran ini adalah himpunannya. Nah, anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain pula. Ini misalnya anggota himpunan A. Saya tuliskan dalam bentuk titik-titik. Kemudian anggota himpunan B-nya. Mungkin dia ada irisannya. Ini anggota himpunan B-nya. Kemudian mungkin ternyata ada anggota yang merupakan irisannya di sini di tengah. Kemudian ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama. Nah, anggota yang samanya itu kita sebut sebagai irisannya, ada di tengah sini. Dan digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan. Kemudian anggota U, universe atau semesta, itu tidak termasuk di dalam himpunan manapun, digambarkan di luarnya. Misalnya ternyata tidak ada himpunan tidak ada di himpunan A maupun di himpunan B, maka dia dituliskan di luarnya. Nah, itu adalah cara menggambarkan himpunan dalam diagram Venn. Contohnya seperti ini. Misalkan U itu adalah 1, 2, sampai dengan 8 anggotanya, kemudian himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 5, dan B-nya adalah 2, 5, 6, 8. Perhatikan di sini ini adalah U-nya, semestanya, itu yaitu 1 sampai dengan 8. Kemudian himpunan A itu 1, 2, 3, 5. Saya beri tanda yang lingkaran hijau ini, 1, 2, 3, 5. Kemudian himpunan B-nya 2, 5, 6, dan 8. Nah, perhatikan di sini yang termasuk ke dalam di himpunan semesta, yang termasuk ke dalam himpunan A dan B itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 8. Sisanya yaitu 4 dan 7 tidak ada, berarti dia dituliskan di luar lingkarannya. Nah, itu adalah cara menuliskan dalam bentuk diagram Venn. Nah, selanjutnya ini untuk mengingatkan kembali bagaimana caranya kita menghitung banyaknya anggota atau elemen atau unsur di dalam sebuah himpunan. Notasinya kita tuliskan sebagai N dalam kurung A, kardinalitas disebutnya, atau dituliskan dalam bentuk seperti tanda mutlak seperti ini. Jadi sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen berbeda, yang dalam hal ini N ini adalah bilangan bulat tak negatif. Jadi tidak negatif. Tidak mungkin ada kita menghitung banyaknya anggota dari sebuah himpunan itu negatif. Kemudian sebaliknya himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Jadi kalau tidak banyaknya itu tidak bisa dikatakan finite, maka disebut sebagai tak berhingga. Kemudian misalkan A ini merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda dari A disebut sebagai kardinal. Jadi jumlah elemen yang berbeda, banyaknya anggota himpunan, banyaknya unsur himpunan, banyaknya elemen di dalam sebuah himpunan itu disebut sebagai kardinal. Cara menulis kardinalitasnya itu tadi sudah saya sebutkan, bisa menggunakan NA atau seperti tanda mutlak. Nah, nanti untuk seterusnya, agar kita tidak terbalik atau terkecoh atau jadi bingung dengan nilai mutlak, maka kita akan selalu menggunakan tanda NA ini untuk menuliskan sebuah kardinal dari sebuah himpunan. Nah, contohnya adalah kita memiliki himpunan A, yaitu X, di mana X-nya merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Masih ingat bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Maka kardinal dari himpunan A itu adalah 8, di mana elemennya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Paham ya sampai sini? Kemudian selanjutnya kita ingat kembali mengenai macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan itu ada himpunan kosong, ada himpunan bagian, kemudian ada himpunan yang sama, ada himpunan yang ekivalen, ada himpunan saling lepas, dan ada himpunan kuasa. Yang pertama himpunan kosong. Masih ingat ya himpunan kosong? Himpunan kosong itu berarti himpunannya tidak memiliki elemen satupun. Nah, di sini kardinalnya dituliskan sebagai 0. Notasinya adalah 0 yang beri garis miring, ini artinya himpunan kosong.
atau tanda kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggota satupun. Contohnya adalah himpunan E, di mana X-nya itu lebih kecil dari X. Tidak mungkin ada 0 lebih kecil dari 0. 1 lebih kecil dari 1. Minus 1 lebih kecil dari minus 1. Tidak mungkin. Sehingga ini disebut sebagai himpunan kosong atau kardinalnya adalah 0. Kemudian contoh lainnya adalah P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke planet Mars. Apakah sudah pernah ada? Sampai saat ini saya belum pernah mendengar bahwa ada orang Indonesia yang berhasil ke planet Mars. Maka ini disebut sebagai himpunan kosong dan kardinalnya adalah 0. Nah, itu adalah contoh dari himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian atau subset, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari sebuah himpunan B, misalnya ya. Jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen dari B, atau B ini disebut sebagai supersetnya. Jadi kalau yang merupakan himpunan bagiannya disebut subset, tapi yang lebih besarnya itu disebut sebagai superset dari A-nya, sehingga kita tuliskan A adalah subset, ini notasinya, dari B, atau B ini adalah superset dari A. Paham ya? Contohnya, kita memiliki himpunan 1, 2, 3. Ternyata 1, 2, 3 ini adalah bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini adalah himpunan ini adalah subset dari himpunan yang ini, di mana himpunan yang memiliki anggota 1 sampai dengan 5-nya ini adalah supersetnya. Kemudian himpunan 1, 2, 3 itu merupakan himpunan bagian dari himpunannya sendiri. Kemudian contoh lainnya adalah A, yaitu X, Y, di mana X plus Y itu kurang dari 4, X-nya lebih besar sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0, dan B-nya adalah X, Y, di mana 2X plus Y itu kurang dari 4, X lebih besar dari Y, Y lebih besar sama dengan dari 0 maksud saya ya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0 maksud saya. Sehingga kita bisa tuliskan B ini adalah subset dari A, atau A itu adalah subset superset dari B. Maksud saya. Kenapa kita katakan B itu adalah subset dari A? Perhatikan persamaan. Kembali lagi ke kalkulusnya ya. 2X plus Y kurang dari 4. X plus Y kurang dari 4. Mana yang lebih kecil? 2X plus Y kurang dari 4. Dan X plus Y kurang dari 4. Ini bisa diselesaikan dengan pertidaksamaan yang sudah Anda pelajari di kalkulusnya. Misalnya kita pindah luas, 2X itu 4 dikurangi dengan Y. Sehingga X-nya itu adalah 4 dikurangi Y dibagi dengan 2. Sedangkan kalau di sini X-nya itu adalah Y dikurangi dengan 4 saja. Sehingga sudah jelas bahwa nilai dari anggota himpunan B itu lebih kecil dari anggota himpunan A-nya. Jadi dapat kita katakan bahwa B itu adalah subset dari A, sedangkan A adalah superset dari B. Atau kalau kita sajikan dalam bentuk diagram Venn untuk definisi di sini, yang ini, A itu adalah subset dari B yang di sini. Sedangkan B adalah superset dari A-nya. Oke, selanjutnya ini adalah definisi. Jadi untuk himpunan bagian itu ada hal-hal yang berlaku. Misalnya pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Yang tadi saya contohkan. Himpunan 1, 2, 3 itu adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian jika A adalah subset dari B dan B adalah subset dari C, maka A adalah subset dari C. Ini lebih mudahnya saya gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Ini adalah A. Kemudian si A ini katanya subset dari B. Berarti B itu lingkarannya lebih besar.
B di sini. Kemudian B ini ternyata subset dari C. C lebih besar lagi berarti di sini, paling atas. Nah, sehingga jelas bahwa si A ini otomatis merupakan subset juga dari C-nya. Paham ya? Kemudian ada yang disebut dengan himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu dikatakan himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama, ya di mana otomatis kardinalnya juga sama. Atau kita tuliskan notasinya adalah A sama dengan B jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi untuk himpunan yang sama itu kardinalnya sudah pasti sama, kemudian anggotanya juga pasti sama. Tapi tidak semuanya tidak semua dituliskan dalam bentuk enumerasi, bisa merupakan himpunan bagiannya. Jadi A itu sama dengan himpunan A itu sama dengan B jika dan hanya jika A-nya itu subset dari B dan B-nya adalah subset dari A. Contoh yang pertama. Himpunan A elemennya 0 dan 1, kemudian B itu adalah himpunan di mana anggotanya X dikalikan X dikurang 1 itu sama dengan 0. Kalau Anda selesaikan menggunakan kalkulus, ini X-nya bisa 0 dan X-nya sama dengan 1, sehingga himpunannya sama, 0 dan 1 anggotanya. Yaitu sehingga dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian contoh yang kedua. A itu elemennya 3, 5, 8, 5. Dan B itu 5, 3, 8. Sehingga kita sebut A itu sama dengan B. Lihat di sini walaupun di sini 5-nya ada 2, tapi di sini B-nya merupakan subset dari A. Contoh lainnya lagi, masih menggunakan himpunan yang sama, 3, 5, 8, 5. Anggota dari himpunan A. Kemudian B-nya 3 dan 8 saja. Maka A bukan merupakan himpunan yang sama dengan B. Kenapa bukan merupakan? Karena elemen di A yang ini, yang 5-nya tidak ada di himpunan B-nya. Jadi himpunan yang sama itu elemennya harus sama dan juga kardinalitasnya juga pasti harus sama. Kemudian ada yang disebut dengan himpunan yang ekivalen. Kalau himpunan yang sama itu elemennya harus sama, kardinalitasnya otomatis sama. Kalau di ekivalen itu kardinalitasnya saja yang sama, elemennya bisa saling berbeda. Jadi tidak sama sekali. Nah, contohnya himpunan A-nya di sini 1, 3, 5, 7, kemudian B-nya A, B, C, D, maka A itu ekivalen jika dan hanya jika kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B. Ini banyak anggotanya ada 4, NA-nya ada 4, yang di sini NB-nya ada 4, berarti kita sebut sebagai ekivalen. Sehingga berdasarkan definisi di sini, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal kedua himpunan tersebut sama. Kardinal ya, berarti jumlah anggotanya saja yang sama, bukan anggotanya juga sama. Atau elemennya yang sama. Nah, notasinya kita sebutkan A ekivalen dengan B jika dan hanya jika banyaknya anggota di himpunan A sama dengan banyaknya anggota di himpunan B, atau kardinal himpunan A sama dengan kardinal himpunan B. Jadi yang dilihatnya adalah banyaknya anggotanya saja. Misalnya ya, himpunan mahasiswa di STIMIK itu sama dengan himpunan mahasiswa di STIE. Nah, kalau sama, itu artinya elemennya sama, mahasiswanya sama, tapi itu tidak mungkin. Nah, kalau dikatakan ekivalen, berarti jumlah himpunan mahasiswa di STIMIK ini harus sama dengan jumlah mahasiswa di himpunan STIE tadi. Paham ya? Nah, kemudian himpunan yang selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ini sama sekali tidak ada yang sama dan tidak ada subset ataupun tidak ada irisan. Jadi dia saling lepas, notasinya adalah seperti ini. Tidak ada irisan, tidak ada yang sama juga, dan kardinalitasnya juga mungkin tidak sama juga.
Kemudian yang terakhir adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini adalah adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Termasuk di dalamnya adalah himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi notasinya seperti ini. Power himpunan dari A itu adalah atau dituliskan dengan 2 pangkat A. Nah, contohnya seperti ini, kita memiliki himpunan A 1,2, kemudian power himpunannya atau himpunan kuasanya atau power setnya kita tuliskan himpunan kosongnya dulu, kemudian himpunan bagian pertamanya yaitu yang 1, kemudian himpunan bagian yang keduanya adalah elemen 2-nya, kemudian himpunan dirinya sendiri 1 dan 2. Nah, itu disebut sebagai himpunan kuasa. Nah, untuk sesi ini sampai di sini, kita lanjutkan di video berikutnya mengenai operasi himpunan.